Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih memelihara hidup kami hingga di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini. Berkati hidup kami Tuhan dan perjalanan hidup kami ketika Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun yang baru. Ya Tuhan Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menuntun hati kami dengan roh-Mu sehingga kami dimampukan untuk menerima dan memahami dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita di hari Minggu setelah hari Natal tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 1 dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Marilah kita ikuti dalam hati kita, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang guru membawa gelas berisi air yang hanya terisi setengahnya ke dalam gelas. Lalu ia mengangkat gelas itu dan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Sebagian murid menjawab, setengah penuh. Lalu sebagian lagi menjawab, setengah kosong. Sang guru tersenyum dan berkata, jawaban kalian menunjukkan bagaimana cara kalian melihat kehidupan. Orang yang berkata setengah kosong cenderung melihat kekurangan. Tapi yang berkata setengah penuh memilih bersyukur atas apa yang ia miliki. Lalu sang guru pun melanjutkan, dalam hidup kita semua punya gelas masing-masing. Bisa saja gelas kita tidak penuh, tapi tugas kita adalah memilih untuk bersyukur atas apa yang ada dalam gelas itu. Demikian juga yang mau khotbah ini sampaikan kepada kita. Pada akhir tahun kita sering merenungkan perjalanan hidup yang kita lalui. Dalam nas khotbah hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kasih karunia yang ia terima. Meskipun masa lalunya penuh dosa dan kegagalan. Renungan ini hendak mengajak kita untuk merenungkan kasih Allah yang telah menuntun kita sepanjang tahun ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari.
Yang pertama, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Paulus memulai dengan ucapan syukur. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus. Ucapan Paulus menunjukkan bahwa ia sadar siapa yang memampukannya dalam pelayanan dan kehidupan. Maka ini pun perlu kita renungkan. Di sepanjang tahun ini, mungkin kita menghadapi tantangan, kehilangan, atau kesulitan. Namun, Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya. Maka, ambillah waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, atau perlindungannya. Yang kedua, kasih karunia yang mengubahkan. Paulus mengakui bahwa dahulu ia seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang kurang ajar. Tetapi karena kasih karunia Allah, ia diampuni dan dipakai untuk melayaninya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan oleh Tuhan. Tahun ini, jika kita merasa ada kegagalan, ingatlah bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk memulihkan kita. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang terakhir, pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ini, ingatlah Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus mengingatkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ia merasa sebagai yang paling berdosa. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama hidup kita adalah mengalami keselamatan dan menjadi saksi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah sejenak kita renungkan. Saat kita melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang awal tahun hingga di penghujung tahun 2024 ini. Sudahkah hidup kita sesuai dengan anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Maka marilah kita menutup tahun ini dengan hati yang bersyukur dan siap memulai tahun yang baru dengan iman bahwa Tuhan akan terus menuntun kita. Seperti topik minggu kita yang mengajak kita mengucap syukur atas karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang memelihara perjalanan hidup kami. Dimulai dari awal tahun 2024 hingga penghujung tahun 2024 ini. Sertai kami Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya padamu saja. Amin.